Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita terus mengalami sukacita, amin. Tetap mengalami kebaikan Tuhan. Mari siapa yang mengalami kebaikan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan itu tetap baik, saya percaya itu tandanya kita ada di sini, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita mau ucapkan, deklarasikan Mazmur 91 yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kita semua mengucapkan ini. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa bertedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetap dalam sikap menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh-sungguh amat sempurna atas kami Tuhan. Karena kami milik-Mu, kami puji
Setiap lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Pertobatan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia Bapak. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu atas Indonesia Bapak. Belas kasihan-Mu atas umat-umat-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan, keteguhan iman untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan. Agar kami tidak goyah Tuhan apapun yang terjadi. Tetap kami memandang Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berkatakan amin. Semua yang kami ucapkan amin. Semua terjadi mujizat-Mu atas umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Karena kami umat-umat yang menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Siapa yang tetap mengasihi Tuhan sampai saat ini? Amin. Kita akan dibawa Tuhan di masa-masa sulit ini menjadi pemenang. Percaya? Ya, apapun yang terjadi, mungkin kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi percaya Tuhan bahwa kita menjadi pemenang. Keluar sebagai pemenang. Katakan keep smile dulu sama teman-teman kita, saudara kita yang dikasihi Tuhan. Keep smile. Haleluya. Selamat hari Minggu. Yuk kita nyanyikan lebih dari pemenang. Haleluya. persoalan. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat kembali, sudah dikasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan.
Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta. Sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu,
Apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, haleluya, Bapak. Sudah kangen sekali melihat Bapak Ibu. Sepertinya sudah lebih dari setengah tahun, karena mulai COVID mulai pertengahan di bulan Maret, Tuhan. Sekarang sudah di bulan November. Kita akan masuk nanti dalam perayaan Natal. Sudah besok hari Selasa. Kita suara Bu ya, sudah mulai tanggal 1. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Saudara. Kitab Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca 13 Bapak Ibu 14. Itu hari saya akan baca 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1, 2, 3.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya percaya Tuhan firman ini termasuk kepada kita. Dikatakan di situ supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita ini adalah bangsa-bangsa lain di luar orang Israel Tuhan. Pada pagi hari ini saya berikan kepada saya rahasia untuk menerima berkat Tuhan. Rahasia untuk menerima berkat Tuhan. Tapi yang kita pelajari pada pagi hari masalah Tuhan bukan fokus kepada berkat jasmani, tapi kepada berkat rohani saudara Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat jasmani Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sekalipun sekarang masa pandemi COVID-19 saudara Tuhan, itu membuat kita mungkin ada satu hal yang sulit. Beribadah harus dijaga jarak, pakai 3M saudara Tuhan. Terus ibadahnya juga dipersingkat saudara Tuhan. Ini semua saudara Tuhan, cara Tuhan bagi kita supaya kita bisa melakukan waktu dengan efisien saudara Tuhan. Singkat pun waktunya kalau kita betul-betul membuka hati saudara Tuhan dan dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita pelajari setiap minggu, setiap hari, kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita hidup firman Allah, maka kita menjadi orang-orang yang menang dalam Dia. Bahkan lebih dari menang. Amin saudara. Maka Tuhan di sini katakan saudara, sebelum saya masuk kepada pengupasan khotbah ini, kitab Galatia ditulis oleh Paulus. Tuhan, saya sampaikan latar belakangnya. Nah, penulisan kitab Galatia ini sekitar tahun 49 tahun Masehi. Tema dari Galatia adalah tentang keselamatan. Keselamatan bagaimana, Bapak? Artinya keselamatan karena kasih karunia Allah oleh iman. Kita diselamatkan karena iman. Kita belum pernah melihat Dia, saudara Tuhan. Ini menjadi tema dari kitab Galatia. Nah, ada 3 hal dalam 3 besar kalau kita belajar di kitab Galatia, Bapak Ibu, itu berbicara tentang keselamatan, penebusan, dan pembenaran. Nah, keselamatan itu berasal dari kata soteria. Kata soteria itu berarti pembebasan dan menjaga kita dari bahaya. Jadi kita dibebaskan dari jaga Tuhan dari bahaya. Selama kita hidup dalam dunia ini, Bapak Saudara, tidak ada jaminan bagi kita hidup kita aman dan damai. Ya Tuhan. Saya kemarin itu teman saya, kebetulan saya itu pegang PI dan misi di BPD Satu Tuhan. Jadi kami ada grup di PI dan misi. Kemarin pagi saya dikirim gambar apa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Itu di Palolo, bukan Palopo. Kalau Palopo Sulawesi Selatan, Palolo itu Sulawesi Tengah. Jadi ada satu gereja di atas, di mana agak di gunung, agak jauh dari Tuhan. Kalau menurut mereka kemarin itu adalah mungkin teroris juga saudara Tuhan. Ada 6 rumah dibakar habis, 6 orang meninggal, bukan hanya meninggal, tapi dipotong-potong. Itu kemarin saya lihat apa yang terjadi. Mungkin menurut mereka itu mungkin teroris kalian datang, bukan orang tidak dikenal saja saudara Tuhan. Ini hari ini terjadi hari saudara Tuhan. Sudah terjadi pandemi, ini pun juga terjadi saudara Tuhan. Artinya bahwa dunia ini tidak aman. Tetapi selagi kita di pihak Allah, keamanan terjadi bagi kita. Dan kita menunggu nanti bagaimana Allah menjemput kita Tuhan. Maka dikatakan di sini kedatangan dikatakan membawa keselamatan dan menjaga kita dari bahaya. Yang kedua, bicara penebusan. Penebusan itu dari bahasa lain dikatakan opolutratis. Opolutratis itu artinya ada penebusan dengan pembayaran suatu harga. Kita ditebus oleh Allah dengan harga. Dengan darahnya kita dibayar lunas oleh kematian Yesus. Ibu kalau pada 20 tahun yang lalu. Jadi kita diselamatkan karena kematian. Ada harga ya Tuhan. Dan kita sebagai percaya juga harus ada harga yang harus kita bayar kepada Tuhan. Amin saudara. Waktu kita, pelayanan kita harap Tuhan. Saya tuh seminggu lalu baru pulang dari kampung. Kebetulan kami itu rentara itu karena adik dari istri saya mau menikah. Kami beli tiket rame-rame, kami ada 20 orang. Tiba-tiba tanggal 5 itu sebelum kami tanggal 9 karena pesta 11 kakak saya meninggal. Tuhan. Jadi kami sekarang tinggal 2, dulu 4, tinggal 2 sekarang. Ada kami akhirnya beli tiket lagi sama Tuhan. Saya pikir di kampung itu dulu kalau orang Batak itu kalau udah umur 60 tahun ke atas biasanya itu bisa 2 hari 2 malam di rumah. Tetapi saya juga gak COVID sama Tuhan. Akhirnya saya beli tiket saya, saudara hari Jumat mungkin Sabtu itu dikubur nih itu saya kakak saya. Ternyata telepon lagi tidak bisa pulang hari apa hari Jumat, harus hari ini pulang hari Rabu. Dan
itu kan harus ada apa ya? Ulos sakut namanya. Karena saya tulang, karena saya pengganti bapak saya juga ulang-ulang. Karena saya pulang beli tiket sampai 3 kali sama Tuhan. Nyampe di sana sama Tuhan, puji Tuhan. Udah bisa baru 3 hari sebelumnya itu ada pengumuman dari bupati dan Tarutung, oh sudah bisa pesta, tapi belum bisa pakai musik. Para anak dari itu saya itu punya kerbau gede-gede, kerbau tambung-tambung, gede-gede sama Tuhan. Tapi kita bersyukur sama Tuhan pergi ke sana, ya bisa kita lakukan juga. Memang secara ini memang saya itu secara itu sangat sedih sekali, tapi itulah waktunya Tuhan. Nah Tuhan mau kita katakan di sini, bagaimana dikatakan di sini bahwa ada harga yang sudah bayar. Saya pikir kok saya nggak perlu bagaimana nih, udah beli tiket 2 kali, tapi istri bilang, Pak, masa gara-gara duit 1,5 juta, nama kita nanti orang mengatakan, apa itu pendeta, percuma di pendeta. Walaupun kita memang tidak lagi menjadi adat, menjadi utama kita, tapi kita ini juga masih adalah adat itu. Istilah orang baik harus diikuti. Kenapa? Karena orang baik itu, kalau pendeta yang nggak ada bisa dikubur, tapi tulang nggak ada yang bisa dikubur. Lebih hebat tulang daripada pendeta. Kalau ada tulangnya nggak bisa dikubur sama Tuhan, jadi pesta. Kita pergi sama Tuhan dengan bayar harga juga. Nah yang ketiga sama Tuhan bicara di sini tentang Galatia, ada pembenaran setelah diselamatkan. Nah, ada penebusan. Yang ketiga ada pembenaran. Pendemaran istilah dari kata lain dikayo. Dikayo itu berarti benar di hadapan Allah. Kita dibenarkan dengan Allah. Kita coba buka dalam Roma 2 ayat 13. Roma 2:13 demikian firman Allah. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah akan dibenarkan. Artinya bukan hanya pendengar, tapi melakukan. Kita harus berkata bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman Allah. Jadi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita sudah pelaku firman Allah, maka akan kelihatan gaya hidup kita. Tanpa kita ngomong kepada orang lain, kita cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan kita Tuhan. Begitu mereka melihat kehidupan kita, mereka akan melihat, oh ini pendeta. Kemudian Tuhan untuk kami pulang ini di Sumatera itu kan kalau pakai masker diketawain. Ya Tuhan, ketahuan kan kemarin itu kami pergi dari saat saya pulang saya ke Ciantan ke mertua, saya bilang ke istri saya, yuk cari miso di Pecah Koras gitu. Ingat Pecah Koras itu di Ciantan itu misonya enak. Ya Tuhan. Begitu kami ke Pasar Koras, dia bilang gini, aman beli nih makanan kita nih. Orang Jakarta deh. Saya bilang, dari mana kita tahu orang Jakarta? Saya baru sadar, karena kami pakai masker. Aneh bagi mereka. Bagi tadi selama saya di sana bahwa saudara bukan jaga khawatir, tapi kita harus ikuti protokol yang ada. Tidur pun saya di kampung selama 2 minggu pakai masker juga. Bukan jaga, tapi perlu kita menjaga sama Tuhan. Jadi kita terlalu bukannya mengatakan kita buat kita khawatir tidak, tapi perlu menjaga sama Tuhan. Nah, di sini kita mau mulai melihat bahwa dari kehidupan kita pun orang tahu siapa kita sebenarnya dari perkataan kita. Nah, pada pagi hari ini sebagai pembuka, bagaimana kita bisa melihat rahasia untuk menerima berkat Tuhan. Siapapun orang dunia ini, siapapun kita yang ada datang ibadah pada pagi hari mendengar firman Allah, saya yakin setuju kita menerima berkat dari Tuhan. Amin. Pasti semua orang percaya, orang tidak percaya pasti butuh berkat dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mendapat berkat itu? Ada rahasianya, sahabat Tuhan. Nah, kita melihat firman Tuhan hari ini, sahabat Tuhan, berkat apa? Artinya sini bukan hanya berkat rohani, bukan hanya berkat jasmani. Istilah berkat memiliki pengertian luas melalui pelajaran ini. Bukan hanya berkat materi atau harta, melainkan seluruh kebaikan yang menyangkut hidup kita dan kehidupan manusia. Misalnya, kita rindu berkat kesehatan. Kita rindu ada berkat kecerdasan. Kita rindu berkat memiliki jabatan atau kedudukan. Dan yang keempat, kita rindu berkat keselamatan dan kesuksesan. Siapa sih yang mau sukses? Ya Tuhan, pasti mau sukses. Tapi bagaimana? Berusaha, belajar sekuat tenaga kita, bekerja sekuat tenaga kita, untuk mendapat jabatan yang tinggi di kantor di mana kita bekerja. Untuk apa? Tujuan kita supaya kita mendapat kedudukan yang tinggi, punya jabatan, kesuksesan. Kalau kita punya jabatan, berarti kita berkat itu akan mengikuti kita, baik. Saya dulu, waktu saya masih bekerja, menjadi 1 juta yang satu. Saya bilang kepada teman tim yang saya sebawahi, pokoknya kalau kalian mau naik gaji besar, harus prestasi. Ada orang menjadi karyawan yang sangat, apa itu? Yang sangat
senang menjadi karyawan, Tuhan. Yang penting tiap tahun, memang tiap tahun itu naik gaji. Tapi gaji kita tiap tahun gaji paling berapa persen baik? Saya dulu tuh saya itu masih staf biasa, tiap bulan terlalu gaji paling naik 25.000, 50.000, tahun 85. Ya. Tapi bos saya bilang gini, kalau kamu mau cepat naik gaji, kamu berprestasi, kamu akan mendapat promosi sama Tuhan. Karena dia semua dapat promosi dalam satu departemen itu. Mereka belajar sebuah tenaga, kita punya loyalitas dengan Tuhan, kita dipromosikan. Otomatis kita 1 tahun bisa naik 2 kali gaji, paling minimal Tuhan. Ketika promosi naik jabatan, naik gaji kita. Januari naik lagi gaji umum seperti yang lain terima sama Tuhan. Dan situ mau kepada kita di sini. Saya percaya semua kita rindu hal itu. Tapi caranya dikatakan kita harus melayani dengan sukacita. Kita harus punya loyalitas yang tinggi dan bekerja sama Tuhan. Setelah manusia tidak berdosa, yang tadi saya katakan ini, kesehatan, kecerdasan tidak ada kita terima. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Ia menebus kita, dan oleh kematian yang dikatakan di kayu salib, kita mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Anugerah bicara adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Nah, Allah selalu setia terhadap janjinya, dikatakan dalam firman Allah, meskipun manusia tidak setia. Dan Dia tetap mengasihi dan memberkati orang percaya. Dari Tuhan itu selalu memberkati kita. Janji Allah pasti genapi. Apa yang janji kepada kita melalui firman-Nya, melalui perkataan kepada kita, dengan doa-doa kita, pasti genapi. Hanya kita mungkin berpikir, ini kayaknya berkatnya tidak. Kenapa? Karena kita memakai ukuran kita. Tapi katakan tadi dalam Roma 2:11 dikatakan, kita di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana kita hidup dalamnya dikatakan di sini. Nah, Tuhan bawa kepada kita, saudara, maka kita memahami beberapa rahasia untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kata berkat itu berasal dari bahasa Yunani eulogia. Eulogia itu berkat. Nah, salah satu karunia ilahi menyebabkan pekerjaan kita berhasil karena ada berkat dari Allah. Kitab Ulangan 28:12, saya singkat saja, dikatakan di situ, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Nah, kalau kita dalam diri katakan, maka Allah membuka perbendaharaannya kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya kehadiran Allah bersama dengan kita. Kejadian 26 ayat 3. Tuhan memberkati Ishak pada tahun itu. Kenapa? Karena dia menabur, karena memberi. Kita tahu hafal semua tentang Ishak ini karena sering dikupas oleh kepala kita, bahwa Ishak dikatakan adalah memberi dari kekurangannya. Maka Ishak dikatakan diberkati. Bahkan Ishak diberkati 100 kali lipat oleh Tuhan. Berarti ada pelipat gandaan terjadi. Nah, yang ketiga tentang eulogia di sini, pemberian Allah berupa kekuatan. Allah beri kekuatan kepada kita. Saudara, waktu saya kemarin itu tidak singkatlah, cepat saya sampaikan. Saya pulang itu hari Sabtu dari daerah kampung kakak saya itu di daerah Sepahutar, kalau sana tahu. Saya berangkat pagi-pagi, memang 2 hari malam kami nggak tidur, maka pun nggak teratur sama Tuhan. Terus saya pulang, nyampe saya di kota Seborong itu dekat bandara sekarang ini Selangit sama Tuhan. Saya tuh bikin begini, saya kurang tidur, saya mau penyesalan dulu di loket. Tiba-tiba saya nyampe di loket, mobil sudah ada. Saya mau menuju ke Siantar. Memang minggu yang besok itu saya akan buat di GBS di Ajibata, di Perapat itu dengan sampai Danau Toba. Saya ke rumah mertua dulu, besok saya mungkin naik Grab, nanti agak mundur sedikit. Tapi saya beli tiket di kota Seborong sama Tuhan. Baru sebelum saya masuk ke lewat sidang itu, saya udah muter 3 kali, nggak kuat lagi deh. Tiba-tiba saya nyampe di kota Bali, Tuhan, di kota kami. Saya bilang kepada supir itu, turun aja di bos koper saya tas saya. Kenapa, Pak? Nggak dari Siantar, enggak. Saya pernah sehat nih. Kemudian saya menginap, saya cari hotel, saya searching di handphone, di mana hotel yang murah meriah. Karena nggak masuk, itu kenapa itu? Tidak ada acara nginap di hotel, saudara. Saya dapat. Saya pikir di hotel di Jalan Singamaraja di pusat kota. Saya taruh, saya cek itu sama Tuhan, saya taruh tas saya koper saya di situ. Begitu saya ke rumah mandi, itu tas saya jatuh dan jaket saya juga jatuh. Kaki saya ada apa nih? Mungkin juga kurang ini kali saya. Saya turun, saya nyebrang depan hotel itu. Saya pengen makan bakmi di buah orang sana itu, lebih enak itu. Saya makan, saya lihat hotel itu dari sebelah jalan. Ini hotel 7 lantai, tapi kenapa cuma 2 lantai yang nyala lampunya? Saya agak ragu. Sebelum masuk, habis makan bakmi karena agak gerimis sama Tuhan, saya nyebrang masuk hotel. Tiba-tiba jatuh lagi tas saya.
Ya udah, saya pikir ya saya doa lah, saya sendiri. Memang sekarang ada juga orang itu. Saya mulai saya berdoa, saya muji Tuhan, sampai saya urak itu tembok hotel di kamar saya. Pas jam 10 saya semua tidur, semua tidur, ada yang narik saya. Saya kaget, ada orang di belakang siapa nih? Pas saya pikir ya udahlah, kuasa kegelapan. Saya coba tidur lagi, ditarik lagi 2 kali lagi. Akhirnya saya tidak bisa tidur. Padahal saya nginap di hotel itu supaya bisa tidur sebenarnya. Malah bisa tidur. Jam 1 saya mau coba cari kalau ada memang mobil tujuan ke Siantar saya. Saya lihat sepi juga sama Tuhan. Nggak ada, ya Tuhan. Karena besok pagi saya mau berangkat lagi sama Tuhan. Artinya bahwa kita pun juga Tuhan. Tuhan tahu kita ini rasa lelah 2 hari 2 malam. Ya tapi masih ada juga yang mencoba mengganggu kita. Dan saya yakin itu karena apa saudara? Mungkin ada suatu hal yang ada di dalam situ Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita dicoba lagi sama Tuhan di situ. Tapi saya berdoa, saya rapi lagi, hari jam 4 saya bangun sama Tuhan. Diklamat, suatu tantangan diberikan kepada kita. Bukan kita kurang berdoa, tapi saya yakin di situ bahwa karena kita suka berdoa, baca firman Tuhan, Tuhan mau promosi kita naik ke level lebih tinggi sama Tuhan. Kita diuji dicoba lagi sama Tuhan. Di sini sama Tuhan pasti ada sesuatu hal. Nah, kalau Tuhan kembali ke sesuatu bahwa pekerjaan kita pun dicoba diganggu oleh hal-hal yang lain. Tapi pekerjaan kita kata dalam Filipi 2:13, Allah menghasilkan buah kebaikan melalui kita. Di Filipi 2:13 dikatakan bahwa pekerjaan Allah melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Saya percaya itu. Kalau kita berpikir negatif, loh kenapa nih? Kok bisa masih ada seperti ini? Ya, tapi kata Filipi 2:13 itu bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang baik melalui kita. Artinya bahwa Allah memakai kita untuk mengerjakan sesuatu supaya orang terberkati melalui kehidupan kita. Bapak Saudara, kita masuk kepada poin ini sama Tuhan. Apa rahasia-rahasia yang akan kita pelajari untuk kita mendapat berkat Tuhan? Yang pertama adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23:25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Untuk mendapat berkat itu, rahasia pertama dikatakan harus beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan akan membuka tempat pemeliharannya dan memberkati roti makanan kita dan minuman. Artinya dalam masa-masa yang sudah hari-hari ini, dalam pandemi 19 Tuhan, saya percaya kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita. Amin saudara. Di jemaat kita saya kembalikan di sana, kita kami bersyukur. Setelah pandemi COVID-19, banyak mereka yang putus hubungan bekerja. Boleh saya katakan mereka juga sekarang sangat sulit sama Tuhan. Saya bilang kepada jemaat saya, tolong sekarang ini, kalau masih ada yang kita miliki, mari kita atur dengan baik. Asal jangan kalian jual rumahnya, saya bilang. Kalau tadi motornya 3 dari 2 nggak apa-apa. Kenapa? Memang kira seperti ini, Pak. Saya kemarin juga mengalami hal yang sama. Ketika kami itu udah nggak bisa bayar lagi 3 bulan, caranya bagaimana? Yang penting saya itu pelayan masih dalam gak kehujanan. Saya bilang kepada saya, kita kecilnya aja mobil kita ini. Yang penting bannya masih tak 4. Mobilnya yang gede tadi jadi kecil, masih punya mobil juga satu hari. Tapi bagaimana? Itu satu hikmat bagi kita. Nah bagaimana supaya perjalanan hidup kita berjalan sama Tuhan? Ya Tuhan atas perjalanan ini memang masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya sama Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada berkat lebih lagi sama Tuhan. Sekarang mungkin selama 2 bulan ini keadaan kita hari ini, usaha kita mungkin menurun, tapi percayalah. Nah kalau kita dikatakan pertama di sini kita beribadah kepada Tuhan, dalam ayat ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa jika kita dalam Keluaran 23:25 bisa kita lihat dengan jelas bahwa jika kita beribadah kepada Tuhan dikatakan kita akan diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit. Buat apa berkat banyak kami masih sakit-sakitan Bapak? Atau berapa bulan yang lalu di tempat kami itu COVID-nya luar biasa. Begitu istri saya cerita di rumah sakit, sana kami juga kena COVID. Dokter langsung masukkan istri saya ke isolasi Bapak. Mas sekarang ini orang sekarang ini tidak mau ke rumah sakit Bapak, takut akan kepada COVID. Dulu dia kata begini, Pak, kalau istri Bapak ini positif, duit Bapak yang keluarkan itu akan dikembalikan. Dan ternyata tidak positif, uang saya dikembalikan Bapak. Karena hari-hari ini susah kita melihat mana sebenarnya. Tetapi dikatakan kembali ke firman Tuhan katakan di sini, tergantung ibadah kita diberkati, kita dijauhkan dari sakit penyakit. Karena itu sangat penting, sebab itu katakan
berkat bagi kita, keberkatan Allah kepada kita. Katakan bahwa kita harus beribadah kepada. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Saya akan percepat karena waktu. Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tidak dapat disangkal melalui poin yang kedua bahwa Tuhan itu sumber berkat. Karena itu dikatakan yang menjamin dan memberkati kehidupan manusia adalah Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan hukum-hukumnya, maka sudah tentu berkatnya pasti mengisi perjalanan kita. Maka dikatakan yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Yang ketiga, kita harus bekerja keras. Tidak mungkin kita mendapat satu hal yang berbeda daripada kita yang biasa-biasa dibandingkan bekerja keras. Supaya kita mendapat rahasia berkat ini, kita kan harus bekerja keras. Dan kenapa? Dalam poin yang saya pelajari, Bapak Saudara, manusia diciptakan Tuhan segambar dan haliknya. Maksud Tuhan atau Bapa kita di surga bukanlah Bapa yang mengampur, tapi Bapa kita masih bekerja sampai sekarang. Alkitab berkata bahwa Bapakku bekerja sampai hari ini. Bapa kita itu Yesus Kristus, Allah kita di surga. Itu sebabnya kata berarti bahwa sebagai miliknya Allah, ciptaan Tuhan, juga kita harus bekerja. Dalam Amsal 10:4 dikatakan demikian. Kita berkata, tangan yang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pilihan pada kita, Bapak. Kalau lamban kita menjadi miskin, tapi kalau dikatakan rajin, dikatakan di sini menjadi kita menjadi kaya. Artinya bahwa kita diberkati, bukan hanya Tuhan yang bekerja, kita pun juga harus bekerja juga. Punya loyalitas yang tinggi, bekerja keras sama Tuhan. Bekerja untuk apa? Mendapatkan hasil sama Tuhan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita harus belajar menabur. Alkitab berkata, maka menaburlah, dikatakan seperti Ishak tadi saya katakan, diberkati. Ishak menabur pada saat kelaparan, bukan saat diberkati, berlimpah sama Tuhan. Perlu Bapak Saudara, melalui konteks ini kita perhatikan baik-baik bahwa orang yang diberkati adalah orang-orang yang menabur. Amin. Karena itu dikatakan rahasia untuk kita dapat berkat dengan empat hal ini. Tuhan mau kepada kita dikatakan bagaimana kita untuk mendapat hasil yang baik. Dikatakan di situ yang paling perhatikan adalah bahwa kita harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras dan menabur saat Tuhan. Saudara, yang singkatlah di gereja kami itu, dari sana itu, dulu saya sebelum COVID itu, saya pikir kalau ada perpuluhan, maka saya bukan biasa perpuluhan. Saya langsung pikir dulu, karena setiap minggu pertama itu jemaat kami itu lupa namanya siapa. Dia namanya NN sumber 1 sampai 20. Saya pikir, berarti kalau per bulan sekian, mungkin bapak itu kan dia punya mobil gede, bagus, yang orang kaya. Ternyata dalam COVID ini terbukalah sebenarnya siapa sebenarnya dia. Nah ternyata bukan orang-orang yang saya mulai oh mungkin bapak ini kali ini perbulannya gede gitu ya, boleh dong saya berdiri demikian. Nah ternyata setelah COVID-19 bukan mereka, bukan wakil gembala, bukan diaken, ternyata jemaat-jemaat yang sangat awam bapak. Karena saya bilang kepada mereka, tolong ditulis namanya supaya kita tidak sadar, karena kita itu kan hampir berapa bulan nih ibadah kita kan, mulai bulan April, Mei, Juni, Agustus sempat buka, September berhenti lagi. Jadi saya baru cerita satu bahwa mereka yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, bahwa Tuhan takut akan Tuhan, itu orang-orang yang bukan level di hamba Tuhan. Tahu dari mana? Dari nama-nama itu Bapak. Memang kami di setiap OA berikut dibikin namanya, tapi secara jumlah tidak dibikin, tapi orang ini setia sama Tuhan. Itulah orang yang mau diberkati oleh Tuhan. Tadi kata yang menabur dikatakan itu. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan, rahasia berkat itu dengan empat hal ini kita lakukan Bapak. Sehingga Tuhan dalam konklusi khotbah saya ini, bagaimana kita menerima berkat Tuhan itu dituntut dari setiap kita adalah kita harus senantiasa mengharapkan dari Yesus berkatnya, bukan dari yang lain, Pak Tuhan, tapi melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita dan keluarga kita. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan situasi yang tidak mungkin kita pikirkan, tapi Allah itu tetap setia kepada kita, memberikan lebih daripada kita pikirkan. Dan yang ketiga, kita harus menyingkirkan segala hal-hal dari kehidupan kita yang merintangi berkat Tuhan. Di dalam Roma 13:12 dan Roma 12:1 katakan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita harus memikirkan kenapa berkat Tuhan itu beda sekarang ini. Kenapa kita seperti dulu?
Pikir kita harus renungkan Bapak Saudara, saya bilang, kenapa seperti ini? Mungkin karena usaha saya kurang, semangat saya kurang, apalagi yang bukan milik saya tidak saya kembali kepada Tuhan. Kita pikir di situ Tuhan. Kalau kita mungkin merasa hal yang berbeda, tetapi percaya Tuhan bahwa ini dikatakan di sini cara Tuhan untuk menegur kita, membersihkan kita. Dan tiga syarat agar kita menerima eulogia ini, berkat ini, yang pertama adalah belajarlah memberi kepada Tuhan, bukan hanya bicara materi, waktumu, pikiranmu, dan doamu. Yang kedua, belajar memberi banyak melalui persembahan dan juga melalui waktu kita, doa-doa kita yang juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga, belajar bekerja keras, 2 Timotius 2:6. Karena Allah adalah sumber berkat bagi orang percaya yang berharap kepadanya. Dan saya percaya firman Tuhan yang disingkat pada pagi hari ini, Pak Tuhan, rahasia untuk menerima berkat Tuhan kita mengerti dan mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka berkat Allah dicurahkan bagi setiap kita, dan apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Bapak. Ada rahasia kami menerima berkat dari Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang melakukan, tapi kami juga ikut serta untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu dan memberikan hukum-hukum Allah dalam hidup kami, Tuhan. Dan Engkau berikan kepada kami kepercayaan, ya Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan bekerja, maka orang melihat betapa kami dipakai Tuhan, betapa kami Tuhan, Engkau pakai kami laku menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi jemaat yang datang pada ibadah pagi hari ini, Tuhan. Berkati setiap mereka, Tuhan. Setiap pergumulan mereka kami berdoa kepada-Mu, Tuhan. Engkau dengarkan, Engkau jawab, ya Tuhan. Bagi yang sakit pagi hari disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang miskin diberkati, yang buta akan melihat. Usaha mereka mungkin yang menurun, Tuhan, tapi kami percaya karena kami perhatikan perintah-Mu, Tuhan. Karena kami perhatikan ibadah kami kepada Allah melalui dan kepada firman Allah pagi hari yang kita pelajari, maka kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu tiada terhingga bagi kami, Bapak. Tiada terukur bagi kami, Tuhan. Berkati jemaat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih karena waktu kami untuk beribadah juga, Tuhan, durasinya dipersingkat, ya Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, sekali mereka pulang, ya Tuhan, dari tempat ini, mereka mendapat sesuatu yang luar biasa. Diberkati keluarga mereka, diberkati anak mereka, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat namanya Pak Pendeta sampai tua, dan diberkati pelayan Bapak dimanapun. Mohon saya persilahkan. Puji Tuhan, pagi ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta sampai tua STH. Tuhan Yesus memberkati seluruh aspek kehidupan Bapak. Amin. Sebelumnya kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Geraha Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama kali beribadah. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Dan menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pengumuman GBI Geraha Harapan Minggu 29 November 2020. Yang pertama, dana pembangunan Upload Biru sampai dengan minggu yang lalu adalah sebesar Rp138.504.000. Sumbangan sukarela dari 59 kakak sampai dengan minggu lalu adalah sebesar Rp118.385.000, sehingga total Rp256.889.000, dan yang sudah terpakai sebesar Rp54.883.000, dan dana yang ada saat ini adalah sebesar Rp202.006.000, dan ada juga sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Puji Tuhan. Kegiatan sepekan yang pertama, kegiatan tengah minggu diliburkan. Lalu yang kedua, ibadah raya minggu depan 6 Desember 2020 diadakan 3 kali. Yang pertama, ibadah raya pertama jam 7
7.30 seperti pagi hari ini, ibadah raya yang kedua jam 10 pagi, dan ibadah raya yang ketiga jam 17 atau jam 5 sore. Diingatkan bahwa minggu depan ada perjamuan suci dan waktunya untuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan, agar jemaat mempersiapkan diri. Ibadah sekolah minggu tetap melalui online di YouTube. Yang ketiga, akan ada pemberkatan nikah antara Saudara Rizky Kurnianto Lingga dengan Saudari Ayudora Borupinem pada tanggal 19 Desember 2020 di Medan. Bagi jemaat yang mengetahui adanya halangan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Yang keempat, mengingat untuk ibadah raya yang kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar dapat datang pada ibadah raya yang pertama pagi ini atau ibadah raya ketiga sore. Kalau sudah penuh, dianjurkan untuk dapat beribadah pada jam berikutnya. Puji Tuhan. Yang kelima, untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu dengan termogan dan physical distancing. Yang terakhir, yang 6, demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puja. Sebab Engkau yang telah menyertai kami dan memberkati kami, hingga pada saat pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan dari firman Tuhan, Engkau sudah menebus kehidupan kami di kayu salib bagi kami Tuhan. Biarlah kami hidup menurut hukum-hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, dengan cara kami memberi bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di manapun ada Tuhan. Biarlah kami mau mempersembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Nyatakan urapan-Mu atas Bapak Pendeta sampai Tuhan dimanapun hamba-Mu diutus Tuhan. Engkau yang menyertai dan memimpin bahkan semua aspek kehidupannya, keluarganya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami tak henti-hentinya kami berdoa bagi negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau yang menyertai bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu bagi pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, supaya mereka Tuhan memimpin bangsa kami dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Segala apa yang mereka putuskan adalah kebijakan dari-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan gereja-gereja di Indonesia, hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu di Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan saat ini Tuhan, yang ada di sini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang ikut campur, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Orang-orang kudus-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi dengan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang biarkan Tuhan umat-Mu Tuhan berjalan sendiri di tengah pergumulan COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan sukacita damai sejahtera menyertai setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gembala kami, pembina kami, Panikonya Torharga dan tempat wakilnya Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-Mu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ini merupakan tanggung jawab kami semua Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan Tuhan. Kami serahkan juga gembala rakyat kami Pak Andi Markus dan keempat wakilnya. Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang memimpin rakyat 18 menuju kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sampai nanti akhirnya Tuhan kehidupan kami dilayakkan dan diangkat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan juga gembala cabang, gembala ranting, gembala kul Tuhan. Engkau yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu, berikan kekuatan-Mu Tuhan, berikan sukacita-Mu dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih
dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan umat-Mu berjalan sendiri. Kami yakin firman-Mu tetap sama dulu, sekarang dan sampai selamanya. Bahkan janji-Mu boleh termeterai dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan masalah ekonomi. Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Dalam pergumulan keluarga, kami juga serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kekuatan kami semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga pembangunan rumah-Mu di dalam tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu, dana, bahkan panitia yang ada Tuhan. Engkau yang menyertai mereka semua. Terima kasih. Kami akan menyerahkan dan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Kasih Kristus, mari pulanglah antara tangan, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa surga. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karya pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang masing Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan